Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Session Closing, dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 di 391 di 5201, dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Lianto Sudarso yang merupakan investment spesialis Mega Capital Indonesia. Langsung saja kita sapa Pak Lianto. Apa kabar, Pak? Halo, selamat sore Mas David. Kabar baik. Terima kasih Pak Lianto sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Lianto, di sepanjang perdagangan hari ini indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan dan bergerak di zona merah di sepanjang perdagangan hari ini. Tapi tampaknya ada perlawanan sepertinya Pak Lianto. Tadi sempat melemah ke 59, namun di penutupan sesi kedua ini balik lagi ke level 6 ribuan, tepatnya di 6.038. Bagaimana analisis Anda pergerakan IHSG di sepanjang perdagangan hari ini, Pak? Ya, saya rasa untuk IHSG ya, mungkin nggak hari ini atau mungkin bahkan untuk beberapa sesi perdagangan selanjutnya, saya rasa IHSG masih akan cenderung flat seperti ini ya. Karena kalau kita tahu bahwa dari sentimen positif juga dari regional udah nggak begitu banyak, oke, bahkan di dalam negeri itu belum begitu banyak juga gitu. Nah, namun yang sebenarnya tapi untungnya kalau kita bisa lihat ini beberapa data terakhir ini sudah menunjukkan sebenarnya kalau daya beli masyarakat atau bahkan kapasitas ekonomi ini sudah mulai menggeliat ya. Kayak kemarin kita bisa lihat kayak PMI-nya yang sudah menyentuh 53 untuk Indonesia, terus data impor yang memang sudah mulai membaik ya, karena kita juga banyak impornya adalah raw material dan capital goods. Dan juga yang terakhir adalah data penjualan mobil ya, yang naiknya juga cukup signifikan karena ada relaksasi PPNBM. Nah, so I think that walaupun kondisi IHSG ini masih cenderung seperti ini, tapi saya percaya bahwa di kuartal 2 ini akan lebih bagus gitu daripada kuartal sebelumnya ya, karena satu base-nya lebih rendah. Yang kedua, kalau kita lihat bahwa kuartal 2 ini itu biasanya pertama yang menarik adalah ada bulan puasa, ada Idul Fitri ya, walaupun masih ada pembatasan gitu ya. Nah, yang terakhir adalah nanti biasanya di pertengahan tahun itu pemerintah akan melakukan akselerasi spendingnya gitu. Nah, jadi ini sebenarnya menarik. So, pesan saya terhadap investor ya, memang kita harus memilih saham-saham yang cenderung masih prospeknya positif dan dan sabar gitu loh. Kondisinya 2021 ini tidak seperti 2020 tahun lalu gitu. Baik. Yang menarik Pak Lianto, di tengah minim sentimen, beberapa emiten sudah merilis kinerja mereka di kuartal pertama di 2021 ini. Beberapa yang merilis ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, Pak. Apakah cerminan kinerja dari kuartal pertama di 2021 ini akan memberikan gambaran bagi para investor seberapa jauh pemulihan ekonomi terjadi, seberapa jauh pemulihan dari kinerja dari emiten tersebut? Ya, kalau kita ngomong kinerja emiten ya, memang kuartal 1 2021 ini kan masih sedikit yang memberikan laporan keuangan. Tapi kalau kita lihat setiap emiten ini kan strateginya beda-beda. Ya. Ada yang memang mereka itu bisa mendiversifikasi pendapatannya, oke, atau mungkin ada yang beberapa banting setir gitu loh ya. Mungkin contohnya seperti ASA itu kan kalau kita lihat tuh benar-benar banting setir kan dari itu, dan dia masuk ke logistik untuk shipping gitu, untuk untuk e-commerce gitu. Nah, tapi ada juga yang mereka ini laporan keuangannya itu bagus karena bisa merampingkan dia punya cost gitu loh. Nah, jadi sebenarnya tergantung ya sektoralnya ya. Tapi pastinya yang pengen kita lihat itu yang harus lebih stabil itu adalah sebenarnya begini. Yang pertama pasti perbankan, karena perbankan itu the biggest cap, mereka punya hampir 30% total market composition di IHSG gitu ya. Nah, sebenarnya yang kita tunggu itu sebenarnya adalah loan growth yang cukup harusnya semoga udah mulai membaik gitu. Tapi kan kalau kita lihat perdata hari ini pun loan growth-nya untuk bulan Maret aja kan masih belum begitu bagus ya. Secara year on year itu malah minus 4,13% gitu. Padahal sebelumnya minus 2,15 di bulan sebelumnya.
Nah gitu. Nah jadi sebenarnya data-data yang pertama kalau saya kejar itu yang saya mau perhatikan pertama loan growth dari Oke, perbankan. baik. Di sepanjang perdagangan hari ini ataupun di beberapa perdagangan terakhir, volatilitas yang terjadi pada saham perbankan Pak Lianto dan hari ini kembali mengalami tekanan begitu. Apakah di sini juga mencerminkan dari sisi keoptimisan atau kepesimisan dari para investor terhadap kinerja perbankan di kuartal pertama di 2021 ini, Pak? Ya, jadi kalau kita lihat perbankan, mungkin salah satunya adalah karena perbankan ini kan kalau kita tahu beberapa hari yang lalu kan itu kan rally ya, cukup Iya. signifikan. Dan itu kan disebabkan oleh paling banyak karena rally-nya saham-saham perbankan. Jadi otomatis yang bisa menurunkan IHSG itu sampai cukup dalam ya sektor-sektor mereka gitu. Tapi kalau saya ngomong apakah ini mencerminkan apakah investor jadi pesimis atau tidak, sebenarnya enggak, karena kalau kita lihat tren dari restrukturisasi utang di perbankan itu sebenarnya cukup stabil ya. Ya walaupun memang ada beberapa bulan kemarin itu kayak di Februari ada naik sedikit NPL-nya untuk beberapa bank, tapi secara overall itu sudah menunjukkan level stabilisasi yang cukup bagus untuk kita lihat gitu. Nah, tapi kamu challenge-nya di untuk perbankan ini adalah mereka itu dituntut untuk menyalurkan kredit, tetapi mereka juga takut kalau sampai terlalu agresif dan tidak selektif, itu nanti malah bikin NPL-nya naik lagi gitu dan otomatis itu kan ngederus mereka punya profitability kan gitu sih. Ya, Nah, Pak Lianto, ya. kalau dari pola pergerakan perbankan, terutama perbankan big cap dalam beberapa waktu terakhir, lebih cenderung ke trading sepertinya Pak. Perlakuan dari para investor ketika sebelumnya perbankan lebih direkomendasikan untuk jangka menengah dan jangka panjang, ada pergeseran tidak Pak dengan pola pergerakan saham perbankan beberapa waktu terakhir Pak Lianto? Ya, I think kalau misalnya Anda investor yang menggunakan saham-saham perbankan ini untuk trading, ya saya rasa waktu yang tepat adalah saat memang IHSG-nya turun dalam gitu loh. Kayak beberapa hari yang lalu itu saat IHSG-nya naik-naiknya, terus mungkin habis itu perbankan pas banget, terus habis ex-dividen gitu kan, kebanyakan kan. Yeah. Nah, itu kesempatan tuh untuk akumulasi tuh gitu. Jadi, tapi memang secara garis besar perbankan itu memang lebih cocok untuk medium sampai long term sih. Oke. Dengan pola pergerakan di sepanjang perdagangan hari ini, bagaimana rekomendasi Anda untuk perbankan big cap ini, Pak Lianto, baik untuk jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang? Yang menarik juga adalah dari beberapa perbankan big cap, BBNI bergerak cukup berbeda ini, Pak. Justru ditutup di zona positif di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Ya, jadi kalau mungkin ngomong perbankan as overall ya, pastinya saya tetap masih akan sangat optimis karena ya there is no way atau tidak mungkin saham-saham kita ini atau IHSG itu bisa mungkin melaju lebih tinggi tanpa saham-saham perbankan gitu. Itu yang pertama. Dan kalau yang kedua, kalau kita ngomong masalah BBNI, karena memang BBNI ini bisa dikatakan dia itu secara valuasi memang paling murah di antara perbankan lainnya ya, dibandingkan mungkin seperti saudara-saudaranya yang di bank buku 4 itu gitu, yang sering kita dengar gitu. Nah, tapi memang BBNI sendiri ya memang kalau ceritanya dari fundamentalnya ya memang kita perlu cerita untuk mungkin lihat ya bulan-bulan ke depannya itu apakah restrukturisasi loan-nya itu akan sudah lebih bagus gitu loh. Nah, tapi I think market kan namanya mesin forward looking ya. Nah, tapi ya artinya adalah kalau misalnya perbankan yang lain udah naik gitu ya pasti dia akan juga ikut gitu. Baik, kalau dari sisi rekomendasi seperti apa, Pak Lianto? Untuk yang mana nih? Untuk perbankan big cap, Pak. Oke, kalau itu mungkin saya lihatnya di sektor finance, finance gitu ya. Memang mereka ini kan lagi secara overall ini memang masih uptrend, oke, tapi ini sekarang lagi fase konsolidasi. Nah, dengan melihat IHSG sekarang ini di level valuasi yang masih sangat menarik, sangat murah, bukan murah banget tapi menarik ya, sekitar hampir 14 sampai 15 kali PE-nya gitu, di mana masih cenderung lebih murah daripada yang lainnya. Anda boleh membeli saham
bank manapun gitu untuk disimpan mungkin 6 bulan ke depan atau mungkin 1 tahun ke depan begitu. Baik, saham manapun dalam ruang lingkup perbankan BCAP ya Pak Lianto ya? Ya, betul sekali. Baik, dari WhatsApp interaktif kami Pak Lianto cukup banyak yang masuk pertanyaan dan rata-rata ini memang mempertanyakan saham perbankan ini Pak Lianto. Yang pertama kita akan coba sapa terlebih dahulu Bapak Anggiat di Bekasi, BBCA. Apakah untuk posisi saat ini disarankan masuk tidak? Entry level Pak Lianto. Ya, BBCA ini kan kemarin cukup terkoreksi ya, cukup dan level ini tuh saya rasa juga cukup menarik. Hari ini dia penutupan di 31.175 Pak. Oke, 31.175 ya. Iya. Nah, ini kan dia lagi sideways nih. Nah, sekarang supportnya itu di 30.500 Pak. Nah, kalau ini buat trading jangka menengah, jangka pendek, ya kita lihat ya bisa sampai nanti mungkin sekitar 33.700 begitu. Karena ini terkoreksinya menurut saya cukup lumayan sih, menarik juga. Level entry di support 30.500 tadi Pak Lianto, atau ya, di posisi penutupan hari ini? Boleh masuk, nggak apa-apa. Tapi kita hanya perlu perhatikan level support 30.500. Oke. Gitu. Itu yang penting. Baik. Dengan target price tadi di 33.700 untuk BBCA. Ya, 500 sampai 33.700. Oke, Bapak. Untuk BBCA. Baik, Bapak Anggiat di Bekasi. Masih banyak pertanyaan lain untuk perbankan big cap lainnya Pak Lianto. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan sambil menunggu partisipasi di WhatsApp interaktif dan juga di telepon interaktif kami. Dan pemirsa telah bersama kami, IDX Closing akan segera kembali. Usai jeda berikut ini.